Sebelum saya memulai mungkin sedikit tausiah yang diberikan, saya ingin memberikan pengakuan dulu bahwasanya saya tidak ada persiapan sebelumnya. Oleh karenanya Ustadz langsung menyuruh saya, mungkin karena tanda bakti saya terhadap orang tua dan juga keinginan Bapak Ketua Pak GP dan Bapak Robin, sehingga saya ingin menyampaikan. Karena saya berdasarkan perintah, ya mudah-mudahan yang saya omong, yang saya bicarakan, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua dapat dipahami dan dimengerti ya Bu ya. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang terutama adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yaitu nikmat juga iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Muhammad Safrijal, kemudian Al-Mukarram Bapak Ketua Bapak GP, Bapak Robin, ini yang saya kenal, Bapak Agus, Mas Dedi, serta jamaah Pak Guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terutama ibu-ibunya. Saya yakin ibu-ibunya mungkin tahun 90 ibu-ibunya pada cantik semua ya Pak. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Surat Al-A'raf ayat 11. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang menciptakan kita dengan bentuk rupa, ada yang jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Semuanya makhluk Allah itu ciptaannya bagus. Suwarnakum, kemudian dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Pada saat itu perintah yang pertama sebelum manusia diciptakan, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, malaikat itu disuruh untuk menyembah Adam sebagai tanda penghormatan. Nah, kita semua terlahir yang dari satu ini, antum min Adam wa Adam min turab. Bahwasanya Adam itu, kita ini dari keturunan Adam dan Adam keturunan dari tanah. Allah ciptakan tanah atau tin yang Allah berikan nyawa sehingga malaikat suruh menyembah Nabi Adam alaihissalam. Ada hamba Allah yang kiranya tidak patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu iblis ya disuruh menyembah Adam, dia menolaknya karena dasar bahwa saya ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak ada lain sekutu baginya. Tapi karena dia ini adalah perintah Allah, dia merengkal, maka setan pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surat Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ud'uni astajib lakum.
bahwasanya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, bahwasanya Allah itu ketika kita menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibuat serendah-rendahnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyiksaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang iman, rasa takut kepada Allah, dan juga amal soleh. Yang pertama, iman. Al-imanu akdu bi qalbi wa iqraru bi lisani wa arkanu bi arkan. Bahwa iman itu tertancap di dalam hati dan dibuktikan dengan lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Bukan hanya yakin kita kepada Allah, tapi kita tidak mau menyembahnya, itu niscaya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalu iman bila aman, wala aman bila iman, wala amal bila iman. La yuqbalu iman bila amal, wala amal bila iman. Tidaklah diterima iman saja kalau dia tidak beramal soleh, dan tidak diterima amal soleh saja kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasun muhlikatun wa salasun munajiyatun. Amal muhlikatun, bahwasanya ada tiga, yaitu tiga karakter penyelamat dan tiga karakter perusak. Amal muhlikatun fasukhun muta' wal hawa muttaba' wa ijabal mar'i binafsi. Bahwasanya yang merusak amal kita adalah pelit, buntut gasiran, medit, apalagi sebutannya banyak, koret banyak ya, bol kuning, usah tambahin tuh, apalagi merek ya. Jadi seperti itu, bahwa yang merusak amal adalah pelit, wa fasukhun muta' wal hawa muttaba', yang menurutkan hawa nafsunya. Jadi akal kita selalu dikalahkan kenafsuan, keinginan kita yang menggembu-gembu, sehingga keimanan yang didasari dengan akal itu kalah sama nafsu kita. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu. Kemudian ada yang namanya salasun munajiatin. Ada tiga amal yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amal munajiatin, bahwasanya yaitu yang pertama khosyatillah fisirri wal alaniyah, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dikala kita sendiri maupun beramai-ramai. Walaupun kita sendiri, kita beribadah sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, itulah yang menyelamatkan kita. Terkadang Bu ya, yang kita lakukan adalah kita mau sholat karena beramai-ramai, karena kita nggak enak sama kawan kita. Kita diajak sholat karena keinginan teman, karena nggak enak, akhirnya kita mau sholat. Giliran sendiri kita nggak mau sholat. Nah ini kita tidak takut kepada Allah lantaran kita tidak sholat. Khosyatillah fisri wal alaniyah. Kemudian wal adlu fil fakri wal gina. Adil walaupun dalam keadaan kita susah maupun kita lagi senang. Kita berbuat adil untuk sesama. Kemudian yang terakhir adalah yaitu ketika kita marah, kita tetap menjalin silaturahmi. Nah, ini adalah poin penting, bahwa ketua dan grup Ranggoro ini terjalin sudah berapa tahun, dari tahun 2016 hingga sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Pak Ketua terus semangat untuk menjadikan masyarakat ini menjadi guyup ya. Amin. Karena kun imamun muto'an au makmuman mutian walatakun falisa jazua. Imam itu harus dituruti, kemudian makmum itu harus menuruti imam. Apa kata imam, kita harus
ikut, jangan kita coba-coba untuk memisahkan barisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa as-sa'idu qaumin, bahwasannya pemimpin itu adalah sebagai khadim atau pelayan yang memberikan pelayanan masyarakat untuk kerukunan bersama. Kita diajak dengan akomodasi dari Pak Haji Udin, sehingga kita berjalan menemui dan bertemu di sini, menjadi bentuk silaturahmi yang kita jalin. Karena sesungguhnya silaturahmi itu, kata Rasulullah, pertama khairun nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam bainahum, jalinlah kamu ketika bertemu teman yang dikenal maupun tidak dikenal, orang Islam khususnya, kita harus menebarkan salam. Yang pertama, wa it'amut ta'am, yaitu yang memberikan makan, dengan kolaborasi antara ketua dan Pak Robin ini, sehingga kita dapat berkumpul dan juga ada makanan. Itu suatu keberkahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tadi apa? Menyebarkan salam. Yang kedua adalah wa it'amut ta'am, membagi orang makanan. Wa it'amut ta'am wa silaturahmi, yaitu menjalin silaturahmi. Wa tadkhuluna jannah bisalam, karena orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi ada 4. Pertama yaitu mengucapkan salam, baik itu dikenal maupun tidak dikenal, selama dia orang Islam. Yang kedua adalah yaitu membagi hidangan untuk dibagikan makan bersama. Dan yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Dan yang keempat terakhir yaitu dengan kita masuk surga itu lafaz, yaitu assalamualaikum terbuka lebar. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Safrizal, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan